Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pendengar Sobat Rama, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para pendengar, menjadi manusia yang dimuliakan Allah adalah kenikmatan tersendiri bagi setiap orang Islam. Sebab dengan dimuliakan Allah, maka manusia bukan saja hidup nyaman di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Artinya apa? Merupakan sebuah dambaan setiap manusia bisa mulia di sisi Allah dan malaikat. Begitu pula dengan diampuni dosa, merasakan lezatnya taat, serta hidup dan mati penuh dengan kebaikan. Ini semua bisa kita dapat, bisa diraih oleh setiap manusia, termasuk masing-masing dari kita. Lantas bagaimana syaratnya? Al-Imam Abul Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mendawuhkan, man hafidhu sab'a kalimatin fahuwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikah wa yaghfirullahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahr wa yajidu halawata ta'ah wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Barang siapa yang menghafal, membiasakan 7 kalimat, maka dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan para malaikat. Seseorang yang telah dimuliakan oleh Allah, maka setiap urusan apapun akan diberi kegampangan, akan diberesi oleh Allah Ta'ala, akan diberikan tempat yang paling baik oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab status kita, posisi kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Para pendengar, kita sadar betul sebagai manusia awam, manusia biasa, telah berapa banyak dosa, kesalahan, kemaksiatan yang kita perbuat selama ini. Dari mulai dosa paling kecil sampai dosa yang besar. Ini kita sadar betul dan tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi, memang manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Yang terpenting jangan sampai kita putus asa. Selagi kita masih berusaha ikhtiar, punya tekad yang kuat, mendekatkan, bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuninya, serta hidup dan matinya akan dalam keadaan baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kemudian 7 kalimat tersebut adalah, yang pertama, al-aula ayakula inda tidai kulli syai' bismillah. Hendaknya mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dalam setiap memulai perbuatan. Ketika kita berangkat bekerja, ke kantor, ke lokasi pekerjaan apapun, ketika kita keluar dari rumah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesampainya nanti memulai pekerjaan di tempat kita bekerja, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita melakukan kegiatan perbuatan baik apapun, kita awalilah dengan basmalah. Kemudian yang kedua, hendaknya mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ketika rampung dari mengerjakan sesuatu, sebagai bentuk syukur, sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, kekuatan, telah merampungkan pekerjaan kita. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam diri kita adalah semua atas kekuasaan Allah Ta'ala. Maka
setiap merampungkan pekerjaan apapun, sampai-sampai kita merampungkan dari makan kita, merampungkan pekerjaan sekecil apapun kita, sudahilah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, ayakula idza jara ala lisani ma la ya'nihi astaghfirullah. Hendaknya kita mengucapkan istighfar bila mulut mengatakan sesuatu yang tidak dikehendaki. Ketika mulut kita mengeluarkan sesuatu, mengucapkan yang tidak ada kemanfaatannya, apalagi sampai kalau kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain, sesuatu yang berbau maksiat, maka ikutilah dengan bacaan istighfar, astagfirullahaladzim. Di keseharian kita seringkali tidak sadar melafadzkan, mengucapkan hal-hal yang mendekati dengan kesalahan, mendekati dengan kemaksiatan. Maka sering-seringlah kita melafadzkan istighfar guna untuk menghapus kesalahan yang terkadang kita sendiri tidak sadar. Kemudian yang keempat, mengucapkan insya Allah jika berkeinginan melakukan sesuatu. Kita akan melakukan sesuatu pekerjaan besok misalnya, insya Allah akan saya kerjakan besok. Kita akan melakukan pekerjaan nanti misalnya, insya Allah nanti saya akan kerjakan. Karena apa? Karena kita tidak tahu bagaimana kita selanjutnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Maka ketika kita melafadzkan insya Allah, kemudian ini lebih aman, tidak ada tuntutan. Lain halnya kalau kita mengucapkan janji, siap besok pasti saya lakukan. Dilalah Allah Ta'ala punya keinginan yang lain, dan ini yang berbahaya. Maka ketika kita akan melakukan berkeinginan sesuatu apapun, hendaknya kita mengucapkan insya Allah. Yang kelima, membaca hauqalah. Apa itu hauqalah? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika berjumpa dengan perbuatan yang makruh, ketika kita akan melakukan sesuatu yang sekiranya berat, maka kita bersandar kepada Allah Ta'ala agar kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa merampungkan melakukan kegiatan tersebut. Karena semua yang kita kerjakan, pergerakan kita dalam kehidupan, semua atas dasar, semua atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, hendaknya mengucapkan kalimat istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika dilanda musibah, musibah sekecil apapun, hendaknya kita mengucapkan itu. Hendaknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dompet hilang misalnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun musibah yang kita alami, kita langsung pasrahkan, kita langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, apapun yang terjadi di kehidupan kita ini adalah atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, janganlah berhenti membasahi lisan kita dengan bacaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik di waktu siang maupun malam. Ketika kita sudah membiasakan melafadzkan 7 kalimat
di keseharian kita, insya Allah kita akan meraih keistimewaan, yakni akan dimuliakan oleh Allah dan malaikat, akan mendapatkan ampunannya sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, yang akan menemukan manis lezatnya ketaatan kepada Allah, serta hidup dan mati kita akan diberikan dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan 7 kalimat ini sehingga kita diberi keselamatan oleh Allah, keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.